inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyah waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsa bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala Allah Ta'ala inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sadaqallah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yushikadna an yanzila fikum ibna Maryam hakaman adalan fayaksir as-saliba wa yaqtulul khinzir wa yad'al jizya wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahad hatta takuna sajdatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fiha. Thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sadaqallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah bahas dari pertama Dajjal sudah, Ya'jud wa Ma'jud sudah, Imam Mahdi sudah, tanda-tandanya mulai nampak pun sudah. Tapi yang maksiat lebih banyak daripada yang tobat. Jadi memang ditunggunya betul. Kapanlah datang Dajjal ni kan? Yauma la yanfa'u imanuhum, kata Nabi. Pada masa itu iman tak bermanfaat. Ketika masuk pada masa zalzalah, akhir daripada masa atau akhir daripada tanda yang ke-9 itu, yauma la yanfa'u imanuhum, di mana saat itu imannya orang tak lagi bermanfaat. Kalau kita tengok kasus-kasus kita sekarang, menyedihkan sangat. Di dalam tulisan Syekh Al-Arifi, tanda hari kiamat, datangnya hari kiamat, pada nomor yang ke-82, Syekh Al-Arifi menuliskan begini dan mengutip daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 125. Apa kata Syekh Al-Arifi? Annal qawiyya ya'kulud dha'if. Kata Syekh Al-Arifi, yang kuat memakan yang lemah. Sampai tertulis dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Nabi, orang-orang yang kuat mereka suka memakan orang-orang yang lemah, sehingga posisi orang-orang yang lemah berada di bawah yang tak sanggup untuk bangkit. Kalau kita tengok sekarang, miris hidup kita ni. Mengaku beriman tapi kembali kepada masa jahiliyah. Mengaku beriman tapi lebih mentuhankan dunia. Sehingga kita tengok sekarang, apa sih penyakit yang tak nampak sekarang? Tak ada. Kata Nabi, salah satu di antara 6 penyakit yang menjangkit kepada umatku kelak, kata Nabi, betapa dunia ini menjadi Tuhan bagi mereka. Ya abdad dinar, ya abdad dirham, kata Nabi. Hei penyembah duit,
penyembah dinar, penyembah dirham gitu deh. Dia nampak siklusnya itu. Ternyata dampaknya besar terhadap cinta terhadap dunia ini. Orang yang memang dalam benaknya materi saja, ya memang perusak. Sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab itu, hancurnya satu negeri ini disebabkan kecintaan penguasa terhadap harta. Dan itu ternyata perkataan Umar bin Khattab hari ini terbukti. Nyawa itu tak berharga di hadapan rupiah itu. Nyawa sangat tidak berharga di hadapan rupiah, tak berharga. Kau mati-matilah, aku bayar 50 juta, selesai. Jadi seolah sebegitu murahnya nyawa manusia hari ini. Mereka yang hidup hari ini seolah menghilangkan keadilan dan menutup mata daripada kemaksiatan. Jadi mereka bermaksiat seolah-olah mereka tidak mengerti kalau itu maksiat. Mereka tidak sadar kalau apa yang mereka buat itu memang melakukan kerusakan. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum min ba'dil ladzi amilu bih la'allahum yarji'un, kata Allah. Memang begitu keadaannya, bagaimana? Rusak. Coba perhatikan akibat daripada perbuatan manusia-manusia yang rakus itu. Betapa banyak kerusakan hari ini yang kita lihat di Jakarta, Makassar, di beberapa tempat-tempat tertentu habis. Sekarang kita mau salahkan siapa? Mau kita salahkan para pendemo? Mau kita salahkan pemerintah? Yang kita salahkan adalah manusia-manusia yang rakus, yang mempertuhankan hawa nafsu dia. Tak ada manusia yang mau kerusakan itu secara naluri, tak ada. Secara zahir naluriyah manusia, tak ada satupun manusia yang menyukai kerusakan dan kehancuran, itu tak ada. Tapi Allah kasih clue-nya. Hei manusia, jaga tanganmu, jaga kakimu, jaga matamu, jaga nafsumu. Yang kelak membuat rusak di muka bumi itu dia nafsumu itu. Nah itu yang terjadi. Kalau bukan karena dorongan penghinaan, apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu? Bangga mereka joget-joget di atas penderitaan rakyat dia. Di mana adab, etika dan akhlak mereka? Tidak punya. Mereka bukan manusia yang beradab. Jadi kalau seandainya satu saat mereka mendapatkan balasan dari apa yang mereka buat, mungkin menjadi bentuk pelampiasan daripada orang-orang yang tersakiti. Kita mungkin tidak mengatakan wajar, tapi ulah perbuatan mereka sendiri. Yang terjadi dengan Ahmad Sahrani sekarang. Rumahnya dihabisin oleh mereka, oleh massa. Apa sebab? Lisan yang tak bertulang. Betapa rusaknya lisan yang tak bertulang ternyata mampu menyakiti hati orang-orang yang memang tersakiti. Meskipun yang dibuat tetap salah. Tapi akhirnya apa? Setiap orang akan mengklaim mereka benar. Apa yang terjadi? Kerusakan. Perhatikan baik-baik kekuasaan Allah. Allah tampakkan di hadapan manusia. Betapa rumah yang kau bangun tak bernilai sepeser pun di hadapan siapapun. Allah bisa hinakan dan muliakan manusia bukan karena hartanya. Itu buktinya. Hanya karena terpleset lidah yang didorong oleh hawa nafsu dihinakan oleh manusia. Kata Allah, saatnya kau dihinakan. Hina sehina-hinanya. Pertanyaannya, sadarkah mereka dengan kehinaan itu? Tidak, karena nafsu sudah menjadi Tuhan dalam diri dia. Ini yang kita maksud.
Pertanyaannya, malukah mereka yang melakukan koruptor, yang joget-joget di atas penderitaan rakyat? Malukah mereka? Tak punya rasa malu. Kenapa mereka tak punya rasa? Karena mereka tidak miskin. Karena mereka qillatul haya, tak punya rasa malu. Ini orang-orang seperti mereka ini tidak ada gunanya ibadah mereka itu. Nabi yang bilang, bukan saya. Kata Nabi, sittatu asya tuhbitul a'mal, 6 perkara yang merusak amal ibadah. Satu di antaranya yang tidak punya rasa malu. Itu yang disebut dengan mengatasnamakan rakyat, menghinakan rakyat, itu dia. Nah, yang kayak gitu itu, Pak. Nah, sekarang semakin tampak biasnya, semakin tampak ketidakadilan, semakin besar. Maka tanda-tanda turunnya Imam Mahdi Isa alaihi salam semakin zahir di mata manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita akan coba mengangkat materi tentang Isa alaihi salam atau Isa ibn Maryam sebagai salah satu di antara 10 tanda kiamat besar. Satu di antaranya adalah turunnya Isa alaihi salam. Di dalam hadis Nabi yang tadi kita bacakan, kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi la yusikanna an yanzila fikum ibna Maryam hakaman wa adlan. Akan kami turunkan Isa, dan Isa turun kepada kalian untuk menciptakan hukum yang adil. Kapan? Di tengah kezaliman, ketidakadilan menjadi di tengah umat manusia. Kalau kita tengok sekarang, yang nampak, yang bisa membeli hukum yang punya duit, ya kita berharap dari pemimpin-pemimpin kita yang sekarang nih, mereka mau sedikit, tidak usah banyak, sedikit jadilah menengok ke Quran tuh, selesai itu. Tapi mungkin tak ada waktu nak menengok Quran tu lagi. Sehingga mohon maaf, dalam hati mereka cuma ada joget, musik, yang memang setan arahkan untuk tidak mendengarkan Quran. Kata setan, tutup telingamu dari Quran, buka telingamu dengarkan musik. Sehingga tertutup nurani, terbuka syaitan, jalan syaitan. Sehingga sakit. Ini yang disebut dengan Allah dalam Al-Quran itu, fi udhunihim waqra, di telinga mereka ada batu yang besar, tersumbat, enggak masuk. Apa bentuk kehancuran yang akan terjadi? Kata Allah dalam Al-Quran itu, la yuhlikannahum, dihancurkan oleh Allah manusia-manusia itu, ya karena kebejatan manusia itu sendiri. Kita merujuk kepada sejarah kaum-kaum yang terdahulu, kaum Tsamud. Itu semuanya rusak karena ulah mereka, bukan karena siapa-siapa, karena ulah mereka. Masalah Nabi Lut sudah dikasih tahu, fitrahnya laki-laki perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Masih juga dibuat, akhirnya dihancurkan, rusak kan jadi deh. Itu kalau terus menerus tak ada yang punya generasi. Lah kalau tidak ada yang punya generasi, punah semua, habis, hancur. Tapi Allah dulu musnahkan mereka. Allah hancurkan mereka terlebih dahulu sebelum kehancuran itu datang. Nah, itu yang ingin kita banggakan sekarang. Maka kata Nabi, demi zat yang ada di diriku dan di tangannya, tidak lama lagi pasti akan turun di tengah kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, meletakkan jizyah, selanjutnya harta menjadi berlimpah ruah, sehingga tiada seorang pun yang mau menerimanya, sampai-sampai satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian menghendaki, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mautih yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab
kecuali akan beriman kepadanya Isa alaihissalam sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ini poin penting untuk kita lihat, kita imani. Kata para ulama, mengimani turunnya Isa adalah salah satu bentuk iman yang wajib kita lakukan. Jadi mengimani turunnya Isa itu wajib kita imani. Berarti kalau begitu Ustaz, kita wajib mengimani diangkatnya Isa ke atas. Ya betul memang. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Raf'u Isa. Isa itu betul-betul diangkat. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Idh qala Allahu ya Isa idni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Apa kata Allah? Ya Isa, engkau kami sucikan, kami bersihkan, engkau kami angkat ke atas untuk bertemu Sang Pencipta. Dari siapa? Dari kejaran orang-orang kafir. Ini kalau kita tengok sejarah Nabi Isa, ketika Allah menyerupakan seorang pemuda yang menyerupai Isa, dalam hati pemuda tersebut dia berkata, hei manusia, aku bukan Isa. Cuman dia tak tahu, dia tak punya kaca, wajah dia udah mirip dengan Isa, dia tak punya wajah. Dia tak nampak, dia tak bisa lihat wajah dia ini. Dan dia tak sadar kalau wajah dia udah berubah menjadi Isa. Allah merubah wajah murid yang durhaka kepada seorang guru atas izin Allah. Nah, sebelum sampai ke sana kita lihat Isa punya kelebihan yang Allah berikan. Salah satu kelebihan Isa, Isa dilahirkan tanpa seorang ayah dan Maryam tanpa disentuh seorang laki-laki manapun. Jadi kalau seorang anak lahir tanpa ayah, perempuan melahirkan tanpa suami, itu banyak. Tapi perempuan melahirkan atau hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun, itu cuma satu, berlaku hanya pada Maryam. Tapi kita ulangi, perempuan hamil tanpa nikah atau melahirkan atau hamil tanpa suami banyak. Banyak. Tapi tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun cuma satu di muka bumi ini. Maka ketika Ali ditanya, sebutkan orang-orang yang menjadi ajaib, 5 keajaiban yang tak pernah terjadi. Disebutkan sama Ali. Satu di antaranya Isa yang lahir tanpa bapak. Bahkan Isa lahir, Maryam tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Dan disebutkan dalam Al-Quran namanya langsung. Dalam ilmu Al-Quran, kalau disebutkan namanya secara zahir Maryam, itu nama aslinya. Maka cerita ini tidak akan pernah terulang kembali, selain daripada mengambil ibrah daripada dia. Tidak akan terulang. Maksudnya apa? Tidak akan ada lagi perempuan yang melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki pun. Nah, itu tidak akan ada lagi. Nah, kalau ada, berarti kejadian aneh itu. Tapi tak ada lagi. Ada Ustaz di tempat kami, Ustaz, tak pernah berpacaran tapi tiba-tiba hamil. Berarti main dengan setan itu. Selesai. Kan sama-sama goib, Ustaz. Iya, cuman ada yang nyusul gitu aja. Gunderwo. Ini cerita yang sering didengar oleh masyarakat. Baik. Yang kedua, disebutkan bahwa Isa memiliki kelebihan. Isa alaihissalam yatakallam fil mahdi, kata Syekh Al-Arifi. Fa asyarat ilaihi wa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Ketika Maryam keluar balik, ini selesai melahirkan, menyandar di pohon atas perintah Allah, di pohon kurma, bersandar, lahir. Ini salah satu strategi yang diberikan dalam Al-Quran. Kalau ingin melahirkan dengan mudah, makan kurma dengan cara yang menyandar, itu cepat melahirkannya. Itu dia. Itu ilmu dalam dunia kedokteran itu, dalam dunia kebidanan. Nah, sekarang perhatikan. Satu kelebihan daripada Isa,
yatakallam fil mahdi. Apa kata Allah? Wa kaifa yukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ketika Maryam lewat, Maryam berjanji kepada Allah, dia harus membisu selama 3 hari. Salasata ayyam. Tidak boleh berbicara dengan manusia manapun. Kenapa? Maryam malu. Sebenarnya bukan malu, tapi perintah dari Allah. Ya Rab, kata Maryam, bagaimana aku menjawab jika ada orang yang bertanya anak ini anak siapa, dan ini menjadi lumrah di tengah masyarakat, akan menjadi perbincangan dan pencibiran. Betul Pak. Lewat di pasar dilihat. Kata Allah, kasih ilham kepada Maryam untuk tidak berbicara. Puasa bicara namanya. Maka Maryam tidak berbicara. Ketika ditanya oleh masyarakat, ketika melalui pasar ditanya, kata masyarakat, ini anak siapa? Maryam cuma menunjuk ke bawah kepada anaknya. Kemudian kata orang tadi, kata masyarakat itu, wa kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami cara berbicara dengan anak yang kecil seperti ini? Allah tunjukkan kemuliaan Allah. Seketika Isa berbicara. Apa kata Isa? Aku diutus oleh Allah, diberikan anugerah dan kelebihan, dan aku bisa berbicara. Saksikanlah wahai manusia bahwa aku diutus oleh Allah yang kelak akan menjadi nabi bagi kalian. Yang mendengarkan di pasar ketika itu langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya akan keimanan dan percaya akan Isa, perkataan Isa. Bagi mereka ini ajib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah mereka temukan. Bagaimana seorang Maryam bisa melahirkan? Itu dalam perspektif mereka masih bisa mereka berspekulasi. Tidak ada itu. Kalau Maryam sok suci aja selama ini. Tapi ketika anak kecil yang berbicara, sabiyan, mereka tidak bisa lagi membantah kalau bukan karena kekuasaan. Siapapun itu. Dan mengaku sebagai seorang nabi atas perintah Allah yang telah diwahyukan kepada diri dia. Dan ini tidak bisa Pak. Itu sudah menjadi satu hal yang hak prerogatif Tuhan. Yang kita manusia ini tidak bisa campur tangan. Silahkan buat. Tidak ada yang bisa buat. Tidak ada yang bisa buat satupun. Sehingga ketika Maryam keluar, kelahiran Isa itu memang sudah aneh. Manusia yang aneh di muka bumi ini lahir hamil tanpa disentuh. Lahir tanpa ada bantuan yang lain. Cukup. Siapa yang membantu? Malaikat. Apa mungkin Allah biarkan Maryam sendiri? Tidak, Allah tidak pernah. Ini contoh. Allah tidak pernah membiarkan manusia yang cinta kepada Allah. Tidak akan. Hajar dengan Ismail pernah ditinggalkan? Tidak pernah. Hajar tak pernah ditinggalkan. Subhanallah. Terima kasih Pak Ketua. Di tengah semangat ini kan. Hajar tak pernah. Kata Hajar, aku punya Allah. Kalau memang perintah dari Allah tinggalkan. Mesti Allah tidak akan mensia-siakan kami. Begitu kata Maryam. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah memuliakan Maryam. Di tengah manusia yang menghinakan Maryam. Jadi Bapak Ibu, kita ambil satu pelajaran. Kalau kita nih beriman kepada Allah, jangan pernah takut akan kehinaan manusia. Manusia itu mampu menghina kita cuma di dunia Pak. Nanti kalau sudah capek mulutnya berhenti dia menghina kita tuh. Tidak ada lagi bahan yang dia mau hinakan lagi. Itu terus bosan dia. Akhirnya berhenti dia menghinakan kita. Ujung-ujungnya Allah kembalikan itu. Dia yang dihinakan oleh Allah. Itu yang terjadi dengan Maryam. Akhirnya apa? Kemuliaan Maryam naik. Ketika Nabi Isa alaihissalam menjadi seorang nabi. Sehingga kemudian dalam perjalanan Nabi muncul satu pertanyaan kepada kita. Apakah Nabi Isa alaihissalam disalib? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma salabuhu, sesungguhnya Isa alaihissalam tidak disalib. Wa ma qataluhu, dan mereka juga tidak membunuh Isa. Tapi kami menyerupakan dia dengan yang lain.
Ini kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إني متوفيك kata Allah. Aku kata Allah kepada Isa yang akan mematikanmu dan aku mengangkat engkau ke atas. Maka kata para ulama, kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Bukan Isa yang disalib. Tapi ada orang yang menyerupai. Dan ini cerita ini masyhur. Harusnya mereka yang mengenal dan mengerti sadar dengan apa yang terjadi. Cuman kan tidak mempelajari itu. Nah sekarang perhatikan. Isa diangkat karena kebrutalan. Isa turun karena kebrutalan. Isa diangkat karena kebrutalan, karena ketidakadilan, karena kekacauan, karena kehancuran, karena fanatisme, karena kultusisasi, pengkultusan, pentakdisan, semua terjadi pada saat itu. Mereka mengkultuskan Isa sehingga menganggap Isa Tuhan. Yang telah Tuhan berikan kepada Isa kelebihan, menurut mereka Tuhan Isa ini bukan manusia dan bukan nabi, tapi Isa ini adalah Tuhan. Itu tujuan mereka, ingin menyalib Isa. Tapi kemudian Allah mengganti wajahnya dalam kondisi seperti itu. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, Isa akan turun kepada umatnya atau kepada manusia di tengah kezaliman, ketidakadilan, kemungkaran merajalela di tengah umat manusia. Manusia tak melihat lagi mana yang baik, susah melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Ini sekarang kita tidak tahu nih siapa yang salah. Siapa yang salah sekarang? Yang jelas yang salah para pengkhianat. Yang jelas yang salah para rakuser-rakuser. Mereka yang rakus-rakus. Yang jelas yang salah yang meletakkan batu sekuler di bumi Indonesia ini. Yang menerapkan sistem kapitalisme, komunisme, itu yang salah. Menanamkan rasa cinta terhadap harta sebagai penopang kehidupan dunia yang menjadikan manusia mulia dengan harta. Itu dia yang muskilah hari ini. Sehingga menyebabkan manusia tidak beradab, tidak beretika. Yang akhir daripada segalanya menimbulkan banyak masalah serta kekacauan yang tiada hentinya sama sekali. Ini yang kita rasakan sekarang. Maka kata Nabi, dia akan turun dalam kondisi membawa keadilan hukum, memberikan hukum yang adil dan menegakkan keadilan. Sekarang pertanyaannya, apa dalil turunnya Isa? Dalil turunnya Isa wa adillatuhu minal Quran, kata Syekh Al-Arifi. Walamma duriba adna ibn Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasidduna wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil walau nasha' la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufuna wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtaruna biha wattaba'u hadha siratum mustaqima, kata Allah. Kami akan jadikan dia dan kami turunkan dia di muka bumi ini, dan itu akan menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat kepada mereka. Jangan sampai kalian tertipu, kata dia. Dan ikuti dia, wattaba'uhu, kata Allah, dan ikuti dia. Hadza siratum mustaqim, ini jalan yang lurus, kata Allah. Di dalam hadis Nabi waqala Ibnu Abbas, wa innahu la ilmun lis-saati, sesungguhnya itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Ay khuruj Isa, atau bermakna turunnya Isa, keluarnya Isa qabla yaumal qiyamati, kata Ibnu Abbas. Jadi turunnya Isa sebelum hari kiamat.
Dajjal, Ya'jud wa Ma'jud, Al-Mahdi, Isa alaihi salam, nanti api dari Yaman, dukhan, kemudian zalzalah, nanti sampai akhir. Banyak sekali. Ada khusufain fil maghrib wa fil syarqi. Ada nanti gerhana di berbagai macam tempat yang tak pernah terjadi. Ini sudah tanda hari kiamat. Terbitnya matahari dari barat. Kemudian terbenamnya terbalik, tak lagi sejalan. Itu tanda. Mungkin sebagian ulama mencoba mentafsirkan makna tersebut. Tapi kata para ulama, tanda itu semakin dekat. Semakin dekat. Takkah kita takut dengan keberadaan atau kedatangan hari kiamat? Saya kira orang yang beriman, dalam hati dia ada terasa, ya Allah, mati saja kami tak sanggup, apalagi ketika hari kiamat itu datang. Menengok masjid yang megah ini tak berpuing, terbang bagaikan kapas, hanya untuk menimpa manusia yang durhaka kepada Allah. Apa yang mau kita banggakan? Bukti nyata rumah yang begitu indah cukup dilempar dengan batu yang kecil, hancur meninggalkan bekas dan sisa yang menyakitkan dalam dada, tak pernah terfikir sama sekali olehnya apa yang dialaminya. Cuman satu, mau bersikeras dengan hukum akibat lidah yang epicentrum, bukan karena yang lain. Sebab akhirnya kita menanggung akibat hanya karena tergelincir lidah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan betapa hidup di dunia ini tidak lama. Apa yang mau kita banggakan? Tak ada, Pak. Tidak ada. Apa yang membuat kita enggan mengetahui tanda? Karena memang kita bukan manusia-manusia yang beriman. Sehingga mohon maaf, kadang kita tak mau tahu dengan urusan-urusan sepele seperti ini. Kita anggap hal-hal begini ini sepele. Tapi sesungguhnya ini bukan yang sepele, tapi tanda gerbang tertutup terbukanya hari kiamat. Kalau dah turun Isa, tak ada lagi yang bisa berkata besok kiamat masih lama, tak bisa. Apa yang mau kita gapai itu semuanya dalam genggaman gemetar. Hanya tinggal dua pilihan, kembali mengikuti Isa atau keluar daripada jalur yang sesungguhnya. Nampak perbedaannya. Satu jelas surganya, yang kedua jelas nerakanya. Selesai. Tak ada yang lain. Tapi hari ini masih kita nampak abu-abu. Sebentar lagi, ketika Dajjal menampakkan diri dia, terasa dan kita tahu. Manusia yang hari ini mengikuti hawa nafsunya bakal menjadi pengikut Dajjal. Yang menjadi musuh kita bersama. Dan menjadi musuhnya Isa alaihissalam. Bukan Dajjalnya, tapi ketidakadilan dan kezalimannya. Baik. Al-an al-adillah minas sunnah. An Hudzaifah ibn al-Asid qala اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة قال ما تذكرون قلنا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 علامات أو 10 آيات الدخان asap yang menggumpal, ad-dajjal, ad-dabbah sudah kita bahas, binatang melata, wa tulu'i syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari barat, wa nuzul Isa ibn Maryam, turunnya Isa, wa Ya'jud wa Ma'jud, wa thalathatu khusufin, khasfun bil maghriq, khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Gerhana terjadi di 3 tempat. Terjadi di Maroko, terjadi di timur, terjadi di Jazirah Arab,
wa akhir dzalika narun takhruju min qibalil adad. Di Yaman munculnya api. Fil Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Semua manusia datang ke sana bertanya manusia kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan apa yang harus kami lakukan ketika itu. Fadhhabu wa i'tazalu ila Syam, kata Rasulullah. Saatnya kalian beruzlah ke Syam. Maka Bapak Ibu, titik api di Yaman tuh mulai terdeteksi sedikit demi sedikit. Ini yang kita khawatirkan. Ini kalau benar itulah api yang dimaksud keluar dari tanah Yaman, dari daerah Aden itu, maka betullah perkataan Nabi dan kata para ulama betapa dekatnya kiamat dengan kita hari ini. Ya Allah, ya Rabb. Yang belum tobat, tobatlah. Yang belum nikah, nikahlah. Yang masih satu, ya fikir-fikirlah. Baik. Bayanu ma'dal hadis. Penjelasan hadis tentang keberadaan atau turunnya Isa alaihissalam yang membawa keadilan. Kata para ulama, Nabi Isa alaihissalam turun memberantas semua ketidakadilan apapun. Jadi besok itu ya Nabi Isa alaihissalam, namanya yang menentang mesti ada. Yang menentang Nabi mesti ada. Nabi Muhammad aja penentangnya banyak. Ngaku muslim tapi menentang Nabi. Ngaku cinta Nabi tapi subhatnya atas Nabi. Nah itu parah itu. Bid'ah atas Nabi, subhat atas Nabi. Itu besok gimana pertanggungjawabannya? Nabi tanya, umat Muhammad, kalian ngaku umatku? Ya. Aku pernah ajarkan kalian joget-joget? Enggak pernah. Aku pernah ajarkan kalian buat subhat atas maulid Nabi? Enggak pernah. Gimana coba pertanggungjawab itu? Kenapa kalian buat? Kata Nabi. Ah, coba jawabnya apa itu besok itu? Enggak ada yang bisa dijawab itu, Pak. Cuma bisa diam saja. Nah, terimalah apa yang harus kita terima. Baik. Di dalam hadis Nabi, Isa membunuh babi. Jadi babi-babi itu dibunuh. Kata para ulama itu, kalian tak layak hidup. Kalian bukan urusan kalian dengan dunia. Kalian ini sudah binatang-binatang yang melakukan kerusakan. Gara-gara kalian inilah produk itu banyak bercampur dengan daging-daging kalian ini. Habis. Jadi besok kita enak. Ketika Isa turun, kita nikmat, Pak. Makanan yang kita makan tuh halal lagi baik. Apapun yang kita makan sehat. Itu janjinya Allah. Ketika Isa turun. Maka Bapak Ibu yang mau nunggu turunnya Isa silahkan. Kalau memang ternyata umurnya tak sampai ya minta. Tapi insya Allah yang tua-tua ini tidak akan ketemu. Allah akan matikan dalam husnul khatimah. Mesti yang jawab yang tua-tua. Tenang Bang, tenang Bang. Tenang Abang Jidin. Wa an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amirahum al-Mahdi ta'al sallibuna fayaqul la inna ba'dhum amirun ba'dun tukramatullahu hadhihi al-ummah. Kata Nabi dalam hadis dari Jabir, Isa turun mereka berkata amiruhumul Mahdi, inilah pemimpin kami yang dulu pernah lahir dalam keadaan sabi yang mampu berbicara. Tal sallibuna salli bina. Silahkan berselawat atas Nabi kami. Fayaqula inna ba'duhum amirun ba'dun. Sesungguhnya setiap di antara mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkiblat kepada keadilan yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Tukramullahu hadhil ummah. Allah muliakan umat-umat yang berada di bawah bimbingan Nabi Isa alaihissalam. Jadi saya mungkin berpikir, apakah penguasa-penguasa zolim hari ini menunggu kedatangan Isa? Sementara Dajjal belum datang. Jadi masih panjang umur mereka sepertinya gitu. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir, kenapa Allah tak matikan mereka dalam kezaliman seperti itu?
Kadang saya berpikir, apa memang mereka dihidupkan untuk memang menunggu datangnya Dajjal? Gitu. Karena biar nanti Dajjal ada kawannya gitu. Takutnya beriman semua nggak ada yang jadi kawan Dajjal. Tapi enggak, Bapak Ibu, enggak. Allah pertunjukkan ke hadapan kita agar kita bisa berpikir, hei orang beriman, setidaknya engkau bisa mengambil pelajaran dari mereka yang bejat, yang zalim, yang berkhianat. Jadikan mereka cermin bagi dirimu. Itu dia. Maka sekarang kita memandang dengan apa? Dengan mata kita, Pak. Dengan akal kita, dengan iman kita, dengan ilmu kita. Isa datang dengan kebaikan, kita menjadi pengikut yang baik. Dan na'udzubillah, orang yang kokoh dengan kezaliman dan kemaksiatan serta mempertuhankan hawa nafsu tidak akan bersama dengan kebaikan. Tidak akan. Hatta yatub, sampai mereka bertobat kepada Allah. Jadi Isa itu cerminan bagi kita orang-orang yang baik, yang beriman. Bukan kita mengaku diri kita baik, bukan kita mengaku diri kita beriman, tapi selayaknya bagi seorang muslim memang wajib beriman dan wajib melakukan kebaikan. Bukan pilihan, bukan. Kebaikan bukan pilihan, iman bukan pilihan. Tapi kejahatan itu pilihan. Kejahatan itu pilihan. Maka fitrahnya kita sebagai manusia itu baik, Pak. Fitrah kita ini baik. Nah, kok ada yang bejat saat lagi keluar dari fitrahnya? Orang yang jahat-jahat itu, yang bejat-bejat itu, yang koruptor-koruptor itu, dia sedang keluar dari fitrah dia sebagai manusia. Berarti apa dia, Pak Ustaz? Pandai-pandailah terjemahkan sendiri. Karena yang tidak punya akhlak, tak punya ini siapa? Nah, tak usah dijawab. Cukup yang tahu saja. Wal adillatu ala nuzuli Isa mutawatirah. Hadis tentang turunnya Isa ke dunia, kata para ulama, hadisnya mutawatir, kuat, kewajib. Gambaran kedamaian dunia di zaman Nabi Isa alaihissalam. Wa yurji'us salma wa yattakhidus suyufa manajila wa tadhhabu humata kulla dhati humatin wa tunzilus sama'u rizqaha wa tukhrijul ardu barakataha hatta yal'aba as-sabiyyu bis-su'ban fala yadurruhu wa yura'il ghanama adh-dhi'bu fala yadurruha wa yura'il asadil bakhar fala yadurruha. Apa gambaran kedamaian yang terjadi pada masa Nabi Isa ketika Nabi Isa turun? Dia mengembalikan kedamaian dan menjadikan pedang sebagai sabit. Hilangnya racun dalam setiap makhluk yang beracun. Langit menurunkan rezekinya, bumi mengeluarkan berkahnya, sehingga seorang anak bermain dengan ular tak membuat mereka berbahaya. Dan kemudian sedangkan ular itu tidak membahayakan dirinya, serigala mengembalakan domba sedangkan serigala itu tidak membahayakannya, singa mengembalakan sapi dan ia tak membahayakan diri dia. Coba bayangkan, binatang seperti ular kobra yang begitu ngeri bisanya, itu bagi sabi pada masa Nabi Isa tak bermasalah. Artinya begitulah saking damainya dunia. Tak ada yang namanya maling kursi. Tak ada namanya maling. Tak ada namanya rebutan kursi panas. Tak ada rebutan wanita. Tak ada judi. Tak ada. Semua berada dalam kedamaian. Tapi tak lama. Itu masalahnya. Di antara gambaran kondisi manusia di era keemasan Nabi Isa. Wala tutrakunnal qilasu fala yus'a 'alaiha wala tadhhabanna as-sahna'u wattabaghut wattahasud wala yad'uwadna ilal mali fala yaqbaluhu ahad. Sungguh unta-unta itu benar-benar akan ditinggalkan dan tidak digunakan lagi. Sungguh permusuhan, kedengkian dan kebencian benar-benar tiada di antara mereka. Serta sungguh harta benda tak lagi menjadi potensi bagi mereka. Kata Nabi, kelak di akhir zaman orang-orang tak lagi membutuhkan harta. Itu ternyata ada pada masa Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa turun. Hingga tak seorang pun ketika diberikan sedekah, tak ada satupun yang mau menerima sedekah tersebut. Coba bayangkan. Baik, gambaran misi terakhir daripada Nabi Isa terakhir, hadis terakhir. Gambaran misi turunnya Isa alaihissalam. Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna
an yanzila fikum ibna Maryam hakaman wa adla. Satu saja misinya yang paling penting daripada turunnya Isa, yaitu keadilan, hukum yang berkeadilan. Kalau sekarang bukan hukum yang berkeadilan, hukum yang keberpihakan, itu aja selesai. Berpihak kemana hukum kita? Itu tergantung pada wajah. Setebal apa dan sesering apa dia skincarean, berarti tandanya banyak duit dia. Kalau tak skincarean, lusuh mukanya, berarti tak punya duit. Nah, ini yang kita susahkan, kita khawatir hukum kita menjadi terpeleset seperti ini. Semoga tidak. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka kedamaian pada masa Nabi Isa alaihissalam memang menjadi potret yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, terkhusus oleh orang-orang beriman. Sekarang boleh Bapak Ibu lihat apa tuntutan hati orang-orang beriman hari ini. Satu saja, ya Allah, kapan kedamaian ini akan kembali kepada kami? Apa tuntutan manusia secara umum? Sama. Jangankan orang beriman, tapi orang-orang, semua umat manusia mengatakan sama. Ya Allah, kapan kedamaian ini kami rasakan? Kapan keadilan kembali tegak? Dua, nuzul Imam Mahdi wa Isa alaihi salam yang akan kita tunggu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam mempelajari tanda-tanda hari kiamat ini. Semakin kita bisa berhati-hati, semakin kita bisa terjerumus dalam-dalamnya iman dan akidah yang baik, insya-Allah Allah selamatkan kita, keluarga kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.